Selamat pagi, ini hari kedua aku melakukan do water fasting. Jadi aku nggak mengonsumsi apapun kecuali air putih. Mataku bengkak soalnya aku nangis satu malaman dari jam 10 sampai jam 1 pagi karena aku berantem sama adik aku yang nomor 2. Jadi setelah aku bangun tidur, minum air putih itu wajib. Sebelum melakukan aktivitas apapun, aku selalu minum air putih, tapi secukupnya aja. Ini aku minum setengah cangkir besar itu, syukuran itu. Terus aku buka pintu dan sudah disambut oleh peliharaanku. Jadi bermain dulu sebentar. Dengan itu Waki namanya yang hitam. Kebetulan jadwalku hari ini tuh adalah menyuci pakaian. Jadi aku menyuci pakaian, aku rendam dulu pakaiannya yang mau aku cuci. Itu aku isi dulu air di ember yang besar. Terus aku masukkan kainnya ke ember itu. Biasanya sih aku merendam pakaian itu 15 sampai 30 menit. Tapi paling biasanya aku ngerendam pakaian itu 30 menit aja. Kalau nanti lama direndam malah jadi bau pakaiannya. Kan biasa begitu. Nah, setelah aku rendam pakaian, aku bersihkan lantainya, aku sapu supaya pasir-pasir atau apapun itu ya nggak mengganggu aku selama menyuci, biar bersih lantainya. Soalnya kan aku nyucinya di lantai, jadi aku bersihin dulu lantainya. Setelah aku bersihin lantai, aku isi ember dengan air untuk pembilasan yang pertama dan ember yang kedua untuk pembilasan kedua. Soalnya biasanya aku bilas pakaian itu dengan air bersihnya 2 kali, terus air ketiganya itu aku rendam pakai pewangi. Terus aku nyuci pakaian, setelah 30 menit aku ngerendam pakaian, aku cuci pakaiannya. Menyuci pakaiannya ada yang dikucek ya, ada yang diberus. Jangan lupa dibalik ya pakaiannya. Dimulai dari yang di luar baru dari dalam. Pokoknya yang terbalik. Kenapa? Terus biar gampang aja, biar bersih sih. Namanya menyuci. Ini kita tidak bicara soal tutorial bagaimana menyuci ya kan? maaf. Jadi aku nyuci pakaian pakai tangan. Di rumah itu sebenarnya ada mesin cuci, tapi mesin pengeringnya rusak. Gak tahu. Aku waktu itu pergi ke Lubuk Pakam, memang di rumah itu kebetulan memang tugasku menyuci pakaian, semua pakaian kan. Tapi pas aku pergi ke Lubuk Pakam, tugas itu diserahkan ke adikku yang nomor 2. Terus aku pulang-pulang mesin pengering udah rusak. Aku tidak tahu kenapa. Jadi karena cuman bisa nyuci aja kan, ya biar aku bisa bergerak, jadi aku cuci lah pakai tangan. Karena kata mamaku juga dicuci pakai tangan itu jauh lebih bersih daripada pakai mesin cuci. Jadi ya aku cuci pakai tangan. Ini aku lagi bilas pakaiannya. Bilasan pertama itu dari ember yang warna abu-abu, terus aku pindahin ke ember yang hitam, tapi yang kecil itu ya. Ini bilasan kedua baru masukin ke ember yang besar, itu udah aku isi pewangi tadi. Ya aku merendamnya juga setelah dicuci kan, itu aku rendam dengan pewangi itu 30 menit aja atau 30 sampai 45 menit. Tapi biasanya sih cuma 30 menit aja aku rendam. Sambil nunggu pakaiannya direndam, aku kasih anjing aku makan, sarapan pagi. Terus udah itu aku minum air putih setelah nyuci, ngasih makan anjing. Nah, di sini aku lagi menulis catatan apa yang aku rasain. Soalnya kan aku habis berantem kan sama adekku yang nomor 2. Tahu nggak, udah sebesar ini kami berantem masih jambak-jambakan. Itu aib sih sebenarnya. Cuman karena I don't have friends for sharing about my story, about my experience, so jadi aku berbagi melalui video yang aku buat gimana keseharian aku. Terus supaya menjaga mental tetap sehat, aku biasain nulis apa yang aku rasain. Soalnya walaupun aku melakukan aktivitas di hari kedua ini, aku tetap menangis. Menyuci itu sebenarnya aku juga sambil nangis. Nulis ini pun aku juga sambil nangis, kayak ngeluapin perasaan aku kan, apa yang aku rasain. Ya pokoknya tulis saja apa yang kau rasain, kayak seolah-olah tuh kau lagi bercerita dengan orang begitu. Aku coba tidur siang. Aku coba tidur siang itu jam 12 siang.
aku udah selesai melakukan setiap pekerjaan apapun, udah jemur kain, aku coba tidur siang. Aku nggak mandi soalnya tanggung, aku nggak terlalu berkeringat soalnya. Paling basah dikit aja sih karena nyuci, jadi tanggung. Nah, aku tuh susah tidur. Walaupun aku coba tidur siang jam 12, ternyata aku baru bisa tidur itu jam setengah 3. Nggak tahu, pikiranku itu, badanku capek kan. Di hari kedua ini badanku capek, tapi pikiranku tuh kayak masih berpikir, jadi yang emang susah kali untuk total tidur istirahat. Jadi aku nggak main HP, nggak ngapa-ngapain lagi itu, cuman jam 12 memejamkan mata, pikiranku yang masih berpikir, yang pokoknya masih berpikir aja, pikirannya masih melayang-layang. Jadi aku pas bisa tidur itu jam setengah 3. Kenapa aku tahu jam setengah 3? Soalnya mama aku pulang itu kebetulan jam setengah 3, aku masih dengar suaranya, baru aku tidur. Ini aku bangun jam setengah 4 kurang. Jam 4 kurang. Aku bangun jam 4 kurang, baru aku olahraga. Maaf ya aku kasih filter dark soalnya aku pakai celana pendek dan aku nggak pede. Aku punya banyak bekas luka di bagian paha aku. Soalnya kan aku kan gendut, obesitas. Terus kalau pakai celana pendek itu paha bagian dalam itu kan mau bergesek-gesek kan. Nah kalau bergesek-gesek tuh kayak gatal, jadi luka. Kulitku itu tipe, nggak tahu, darah manis kah apa kata orang. Soalnya kayak misalnya aku digigit nyamuk entah di bagian mana, terus aku garut dikit aja itu udah bisa jadi luka. Nah begitulah di bagian kaki aku. Jadi aku nggak pede untuk menunjukkan lukaku, bekas lukaku. Kalau aku punya duit ya pasti aku bakalan perawatan, treatment untuk ngilangin bekas luka. Masalahnya aku masih pengangguran. Tapi aku bener-bener berharap sih di tahun 2026 aku dapat pekerjaan, even itu jadi TKW terserah, penting aku bisa menghasilkan uang, punya penghasilan sendiri. Soalnya aku pengen buat diriku lebih lebih bervalue, kayak punya nilai lah, begitu. Di hari kedua ini ya, aku cerita pengalamanku tentang do water fasting ini. Di hari kedua ini jujur, eh, aku masih bisa melakukan workout, olahraga kayak stretching di rumah. Tapi aku olahraga itu kurang dari 1 jam. Kayak ngangkat beban plus squat. Maksudnya squat plus ngangkat beban barengan itu aku udah nggak sanggup untuk ngelakuinnya. Di hari kedua ini bener-bener rasanya badanku lemas, kepalaku sakit, migrain, terutama bagian kaki aku cepet banget lemasnya, tangan juga, pokoknya badannya lemas, lesu, terus kepala juga ya migrain, mau tidur itu juga susah. Memang aku punya gangguan, maksudnya memang aku punya insomnia dari dulu sih, itu dari aku kecil, dari aku SD, karena dulu itu juga aku susah tidur waktu kecil kalau bapakku belum sampai ke rumah gitu. Jadi walaupun aku SD aja, kalau bapakku nggak ada di rumah aku itu nggak akan bisa tidur. Kan dulu almarhum bapak aku itu dokter, jadi kadang dia, karena dulu bapakku di pelosok-pelosok, jadi kadang dianya itu pulangnya larut malam, kayak kadang itu malah pernah ada pasien sampai pokoknya yang harus dibawa ke provinsi gitu. Jadi bapakku lama pulang sampai jam 3 subuh baru pulang. Dia pulang aku baru bisa tidur. Tambah lagi sekarang bapakku udah nggak ada, jadi makin susah lah aku tidur. Kalian bisa lihat kan besarnya badanku, perutku dengan tinggi 147 cm dengan berat 75 kg. Tapi jujur ya, selama aku melakukan diet ini, aku kan pengen banget kan ngurusin perut. Ya, ngurangin perutku lah, terutama tuh bagian perut. Tapi aku kan karena aku sering nonton YouTube pokoknya baca-baca podcast,
maksudnya baca dari Google, internet, cari-cari informasi lah gitu, nonton di YouTube. Ternyata walaupun kita diet itu kita nggak bisa melakukan, even kita ngelakuin gerakan kayak misalnya workout ini itu untuk membantu ngurangin perut apa segala macam, enggak. Karena ketika kita workout, melakukan diet, olahraga, yang hilang itu bukan bagian tubuh yang kita mau, itu tergantung dari genetik. Itu sih. Di sini setelah melakukan olahraga udah bersihin diri, aku main Uno Flip bareng sama adik aku yang nomor 3 dan nomor 4. Nah, ketika kami bermain Uno ini kebetulan aku kan lagi nyari informasi kerja kan untuk jadi TKW gitu kan. Nah, kebetulan aku dapat info, ya puji Tuhan ada satu PT penyalurnya itu yang udah buka. Jadi rencananya bulan Januari aku mau ke Medan. Cuman memang ada beberapa syarat, kayak aku chat orang yang udah pernah kerja sih di sana. BB-nya sekian apa segala, makanya aku melakukan diet. Begitu. Karena aku pengen dapat pekerjaan. Di sini aku main flip sampai jam 9 bareng adik-adik aku. Sambil nunggu aku ngantuk juga, capek badannya. Di hari kedua ini pokoknya pengalamannya wow, mantap lah. Oke, sekian untuk ceritaku di hari kedua di Warrior Fasting. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, comment, like, share. Tetap semangat. Bye bye, sampai jumpa lagi.